Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Kalau boleh tahu, Kopi. umur kamu? Hai seluruh, Mamang balik lagi nih buat ceritain film horor Indonesia lagi. Sudah Mamang putuskan, di setiap hari Kamis Mamang akan bawakan segmen Jadul Mantul. Yang mana Mamang akan bahas film-film horor lawas Indonesia yang pastinya seram-seram dan bisa bikin bulu kuduk kalian berdiri. Gimana? Setuju? Di segmen kali ini, Mamang akan bahas alur cerita dari film Kereta Setan Manggarai. Film yang tayang tahun 2008 ini katanya diangkat dari kisah nyata. Film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang terjebak di dalam kereta setan. Apakah mereka mampu lolos dari teror para setan? Dan apakah mereka bisa keluar dari kereta dengan selamat? Kalau penasaran, langsung aja siapin kopi panasnya, ditambah gorengan hangat biar makin greget nontonnya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu, meluncur. Film dimulai dengan seorang pedagang asongan yang seketika panik karena melihat jam sudah hampir tengah malam. Kemudian 2 orang pemuda datang ke stasiun Manggarai. Mereka adalah Yongki dan Franz. Pedagang asongan dan penjaga stasiun mengatakan jika malam ini adalah malam Jumat. Dan setiap malam Jumat, kereta setan akan lewat ke stasiun ini. Jika ada orang yang berada di stasiun atau bahkan menaiki kereta itu, maka ia akan mati. Namun mereka berdua tidaklah percaya dan menganggap hal itu konyol, tidak masuk akal sama sekali. Beberapa menit kemudian, kereta terakhir menuju Jakarta pun datang di stasiun Manggarai. Mereka berdua pun segera menaikinya. Di dalam kereta, Yongki dan Franz mendapatkan teman ngobrol, yaitu seorang wanita cantik bernama Julema. Kopi. Enak juga tahu. Kopi. Umur kamu? Namun tak lama dari itu, semua penumpang kereta seketika berubah jadi setan. Mereka berdua pun terjebak di sana. Dan film Kereta Setan Manggarai pun dimulai. Film beralih kepada 5 orang sahabat yang akan liburan ke Bandung. Mereka adalah Fajar, Kay, Dado, Vivi, dan Ray. Namun di pertengahan jalan mereka malah berhenti di Bogor. Dado mengajak teman-temannya untuk mampir ke rumah pamannya dulu. Karena Dado harus mencari kabar 2 orang sepupunya, yaitu Franz dan Yongki yang tak kunjung pulang selepas berlibur dari Bogor. Om Dado menjelaskan bahwa kedua sepupunya itu sudah pulang sejak minggu lalu. Dado pun kebingungan karena nyatanya mereka berdua belum pulang ke Jakarta. Om Dado merasa takut jika Franz dan Yongki terjebak di dalam kereta setan. Karena mereka pamit dari sini pada malam Jumat seluruh. Padahal ia sudah melarang mereka. Namun mereka orangnya bedegong alias gak mau dikasih tahu. Lalu Om Dado menceritakan jika dulu ada kasus pemersaan dan pembunuhan di dalam kereta stasiun Manggarai. Jasad wanita itu dimasukkan ke dalam koper lalu disimpan di ruangan masinis. Kemudian kereta itu pun tergelincir dan berguling, sehingga menewaskan semua penumpang di dalamnya. Kebetulan kejadian itu terjadi pada malam Jumat, sehingga warga di daerah ini percaya bahwa setiap malam Jumat akan datang kereta setan di stasiun Manggarai. Merasa khawatir, akhirnya Dado mengajak teman-temannya untuk mencari kedua sepupunya dulu. Perjalanan membawa mereka ke sebuah jalan buntu yang menyesatkan. Ditambah mobil Fajar yang suka mogok-mogok, sehingga mereka memutuskan untuk menepi dulu. Untungnya ada satu rumah di tengah-tengah hutan ini. Mereka mengetuk pintu dan meminta bantuan. Di rumah tersebut tinggal seorang gadis bernama Asti, dan kakeknya yang belum datang karena sedang berburu. Ray menjelaskan jika Fajar pacaran dengan Kay, sedangkan Dado pacaran sama Vivi. Di sini cuma ia yang jomblo. Ray pun berniat ingin menggebet Asti seluruh.
Karena di luar hujan, kakek Asti pun menyuruh mereka untuk bermalam saja di sini. Besok baru melanjutkan perjalanan. Ketika sedang tidur, Rai melihat Asti pergi bersama kakeknya keluar rumah. Ia segera membangunkan semua teman-temannya. Mereka semua pun melihat jika Asti dan kakeknya menghilang dari rumah ini. Oleh karena itulah, karena takut, mereka semua segera kabur juga dari rumah itu. Setelah beberapa menit menaiki mobil, Dado mendengar suara kereta api, yang berarti stasiun dekat dari tempat ini. Namun tiba-tiba mobil Fajar mogok lagi dan apesnya mereka diam di tengah-tengah rel kereta api. Mereka seketika teriak karena takut tertabrak. Namun anehnya mereka masih selamat karena kereta itu menghilang. Mereka segera mendorong mobil ke dekat jembatan supaya tidak menghalangi rel kereta api. Setelah itu, agar lebih cepat pulang ke Jakarta, mereka semua memutuskan untuk pulang naik kereta saja. Mereka pun sampai di stasiun Manggarai. Seketika mereka ingat jika malam ini adalah malam Jumat. Tapi tiba-tiba ada hantu seorang nenek yang mengejutkan mereka semua. Sehingga tanpa pikir panjang, mereka masuk ke dalam kereta terakhir yang akan menuju Jakarta. Mereka bersyukur karena keretanya akan menuju Jakarta. Jadi mereka tinggal nunggu sambil santai. Rai si jomblo ngenes tiba-tiba semangat karena melihat perempuan cantik duduk sendirian. Perempuan itu bernama Luna. Emang dasarnya Rai ini anak gak ada akhlak ya. Tiba-tiba si Rai ini main nyosor tangannya Luna. Luna bilang jangan di sini. Malu. Mending di toilet aja. Ketika mereka berduaan di toilet kereta api, terjadilah adegan perkekpoyan duniawi. Namun tiba-tiba Rai sadar jika Luna itu adalah hantu berwajah busuk yang mulutnya penuh dengan cacing. Rai berlari sambil berteriak histeris yang membuat teman-temannya kaget. Tetapi terlihat jika dari tadi Luna masih duduk di tempatnya. Teman-temannya pun mengira jika Rai halusinasi. Dado dan Vivi mencoba menggendong seorang anak karena wajahnya lucu. Tapi tiba-tiba wajah anak itu berubah jadi hitam yang membuat mereka kaget tidak karuan. Ibu dari anak itu marah karena anaknya dikatain setan sama Dado sehingga Dado dan Vivi pindah tempat duduk. Setelah itu Fajar bercerita kepada kakek di sebelahnya jika awalnya mereka akan liburan ke Bandung. Tapi gara-gara Dado mereka jadi tersesat karena mencari kedua sepupunya yang hilang. Katanya kedua sepupu Dado ini hilang di kereta setan. Fajar tidak percaya sama sekali dengan cerita kereta setan dan menganggap jika itu cerita bohong saja. Si kakek pun mengatakan dengan nada marah jika kereta setan itu memang benar ada dan pasti mereka semua akan melihatnya. Emang ini kereta setan? Seketika kakek buta itu pun berubah jadi setan menyeramkan. Karena takut mereka semua berlari ke gerbong lain. Kemudian Dado kebelet ingin pipis. Saat di toilet ia pun diganggu hantu kembali. Ada setan di toilet bro. Namun setelah dicek tidak ada apa-apa di dalam toilet. Di samping itu, kedua orang tua mereka semua berkumpul di rumah orang tua Dado karena khawatir anak-anaknya belum pulang juga. Scene kembali beralih kepada mereka yang melihat dua orang turun dari kereta ini. Namun mereka semua tidak bisa turun dan malah terkunci. Ternyata dua orang itu adalah setan. Mereka pun mulai mempercayai jika kereta setan itu memang benar-benar ada. Tak lama dari itu seorang pedagang asongan datang dan menawarkan dagangannya kepada mereka semua. Terlihat jika pedagang itu adalah setan dengan kepala belakang hancur dan penuh dengan belatung busuk. Pedagang itu mengatakan jika 12 tahun yang lalu ia juga terjebak di kereta ini. Dan yang masuk ke kereta ini tidak bisa keluar lagi. Mereka semua akan mati. Tiba-tiba para setan mengelilingi mereka semua. Hal ini membuat mereka semakin ketakutan. Namun setelah memejamkan mata, seketika semua setan itu menghilang. Karena rasa takut yang semakin tinggi, mereka berniat untuk keluar dari kereta dengan memecahkan pintu kaca.
Namun tiba-tiba muncul penampakan setan yang membuat mereka lari ketakutan. Di sisi lain, para orang tua semakin khawatir karena tidak ada satupun telepon mereka yang dapat dihubungi. Shin beralih kembali kepada mereka semua yang masih ketakutan. Lalu Dado melihat kedua sepupunya, yaitu Franz dan Yongki, melewati mereka semua. Kedua sepupunya masuk ke gerbong lain. Namun setelah disusuli, mereka malah melihat hantu sepasang pengantin. Ketika sedang berlari ketakutan, Ray berjumpa dengan Asti. Asti tahu Ray mencintainya, dan ia mencintai Ray juga. Asti ingin hidup bersama Ray. Namun seketika kakek Asti datang sambil mengatakan tidak bisa. Mereka berdua beda alam. Jika Ray ingin bersama Asti, maka Ray harus tinggal di kereta ini. Si kakek mengatakan bahwa ada dua pilihan untuk mereka semua, yaitu serahkan satu orang tumbal, maka sisanya akan bisa bebas dari kereta ini. Tetapi jika tidak ada tumbal sama sekali, maka akibatnya mereka semua akan mati bersama di kereta ini. Ray mengatakan bahwa ia rela jadi tumbal karena ia ingin hidup selama-lamanya bersama Asti. Ray pun dibawa ke gerbong sebelah, lalu ruhnya pun diambil Slur. Sehingga Ray berubah jadi setan kereta. Ray dan Asti mengatakan jika mereka punya satu kesempatan untuk kabur dari sini, yaitu dengan cara turun di stasiun selanjutnya. Di samping itu, di tengah jalan ada suami istri yang sedang cekcok di dalam mobil. Suami ini mengusir istri dan anaknya karena lebih memilih wanita lain. Ibu dan anak itu pun tidak tahu harus kemana lagi. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke stasiun terdekat karena akan pulang ke rumah nenek dengan menaiki kereta api. Di saat mereka berempat keluar dari kereta setan, ibu dan anak itu malah memasukinya Slur. Mereka tidak tega jika ibu dan anak itu harus mati begitu saja, sehingga mereka masuk ke dalam kereta itu lagi. Sedangkan Kay, ia tertinggal di stasiun. Ternyata di stasiun pun teror tidak berhenti menghantui, sehingga Kay seketika tewas. Di dalam kereta, ibu dan anak itu yang akan diserang oleh anjing hantu berhasil diselamatkan oleh mereka bertiga. Mereka pun segera bergegas menuju ruangan masinis. Fajar memecahkan pintu sehingga pintu bisa terbuka. Mereka pun melihat jika kereta ini berjalan tanpa masinis. Mereka mencoba menekan tombol-tombol dan tuas supaya kereta ini berhenti berjalan. Namun semua itu tidak ada gunanya. Malahan rem kereta ini jadi blong. Setelah itu mereka pun diserang oleh koper berisi tubuh wanita yang disimpan di ruangan masinis. Koper itu mengeluarkan rambut yang sangat panjang hingga mencekik lehernya Dado. Pada akhirnya Dado pun tewas, Lur. Tidak hanya itu, sang ibu seketika mendapat sebuah bisikan. Ketika melihat ke arah kaca, tiba-tiba kaca itu pun pecah yang membuat si ibu tewas juga. Kini hanya tersisa mereka bertiga, dan seketika para hantu setan kereta mengepung mereka. Tiba-tiba arwah Dado dan Ray pun datang. Mereka akan berusaha menahan semua setan itu sehingga mereka bertiga bisa keluar dari kereta ini. Pada akhirnya mereka bertiga berhasil selamat walaupun terdapat beberapa luka ringan. Jaringan pun mulai muncul kembali, dan seketika Fajar mendapatkan telepon dari orang tuanya. Lalu Fajar memberitahukan jika hanya ia dan Vivi yang selamat, sedangkan semuanya tewas di kereta setan itu. The end. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Gimana? Apakah kalian percaya dengan cerita kereta setan Manggarai ini? Buat kamu yang sering naik KRL jurusan Jakarta Bogor, pastinya sudah tentu akrab dengan cerita horor yang satu ini kan, Slur? Ceritain dong, apakah kalian pernah mengalami hal gaib di kereta itu? Tulis ya pengalamannya di kolom komentar
di bawah ini. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.